Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil UAS Fikih Munakahat yang berjudul Kafa'ah dalam Perkawinan. Sebelum itu, ada baiknya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sandy Hadinata, MPM 2121020088 dengan kelas H semester 3 Hukum Tata Negara. Baiklah, dan jangan lupa juga like and subscribe channel Dosen AKZ Channel. Baiklah, kembali ke materi, yaitu A. Kafa'ah dalam perkawinan. Kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai dan sebanding, sehingga yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara perempuan dan laki-laki, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Akan tetapi, para ulama imam mazhab berpendapat dalam memberi pengertian kafa'ah dalam perkawinan. Perbedaan ini telah terkait dengan perbedaan ukuran kafa'ah yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, kafa'ah adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketakwaan, dan harta. Dan menurut ulama Malikiyah, kafa'ah adalah persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seseorang perempuan untuk melakukan hiyar terhadap sang suami. Sedangkan menurut Syafi'iyah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangan yang baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan, dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan hiyar terhadap sang suami. Dan menurut ulama Hanabilah, kafa'ah adalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketakwaan, pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab. Yang ke-B, kedudukan dan kriteria kafa'ah. Yang pertama adalah kedudukan kafa'ah. Disebutkan dalam Al-Quran secara jelas tentang konsep kafa'ah dalam perkawinan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, apakah kafa'ah penting dalam sebuah perkawinan atau tidak. Ibnu Hazmi berpendapat bahwa kafa'ah tidak penting dalam sebuah perkawinan. Menurutnya, antara orang Islam satu dengan orang Islam yang lainnya adalah sama atau sekufu. Semua orang Islam, asalkan dia tidak pernah berzina, maka ia berhak dengan semua wanita yang muslimah yang tidak juga pernah berzina. Yang kedua, kriteria kafa'ah. Dalam kriteria kafa'ah itu terbagi menjadi 6, yaitu agama, nasab, harta, merdeka, pekerjaan, tidak cacat. C. Tujuan kafa'ah dalam perkawinan. Tujuan keseimbangan kafa'ah dalam perkawinan sama dengan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga tentulah menjadi tujuan ingin diperoleh mereka yang mendirikannya. Sangatlah tepat jika pada orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup dalam memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin akan mendapatkan. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan, sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan adanya kafa'ah dalam perkawinan sangatlah erat kaitannya dengan maqasid syariah, yang ini sebagai berikut. Yang pertama, memelihara agama. Yang kedua, memelihara akal. Yang ketiga, memelihara keturunan. Yang keempat, memelihara jiwa. Dan yang kelima, memelihara harta. D. Yang berhak menentukan kafa'ah. Orang yang berhak menentukan kafa'ah, para fuqaha sepakat yang berhak menentukan kafa'ah adalah seorang perempuan dan walinya, karena menurut mereka
Seorang perempuan dan walinya biasanya akan terhina bila menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu, sedangkan laki-laki yang terpandang tidak akan merasa terhina bila menikah perempuan yang status sosialnya lebih rendah darinya. Menentukan waktu berkafa'ah. Waktu yang ditetapkan untuk menentukan apakah calon-calon mempelai telah sekufu atau belum, itu letaknya pada waktu akan dilaksanakannya akad nikah. Menurut H.S.A. Al-Hamdani tentang berlakunya kafa'ah, yaitu dinilai pada waktu terjadinya akad. Apabila keduanya berubah sesudah terjadinya akad, maka tidak mempengaruhi akad karena syarat akan diteliti pada waktu akad. Oleh sebab itu, apabila seorang pada waktu akad mempunyai pencaharian yang terhormat, mampu memberi nafkah, atau orang-orangnya soleh, kemudian berubah menjadi hina, tidak sanggup memberi nafkah, atau fasik terhadap perintah Allah, hal semacam ini mengandung hikmah supaya perkawinan yang dilangsungkan itu betul-betul diteliti terlebih dahulu. Seorang yang akan mau menikah harus mempunyai niat yang sungguh-sungguh agar tidak ada penyesalan dalam pernikahan. Kesimpulannya, kafa'ah secara etimologi adalah sama, sesuai, dan sebanding, sehingga yang dimaksud dengan kafa'ah dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam hal kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial, dan sama dalam akhlak dan kekayaan. Kriteria tujuan kafa'ah: yang pertama, untuk memelihara agama; yang kedua, memelihara jiwa; yang ketiga, memelihara akal; keempat, memelihara keturunan; dan kelima atau yang terakhir adalah memelihara harta. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya telah menonton di channel Dosen Aki Z. Jangan lupa like and subscribe ya. Sekian, see you.